Moderator dan pemasaran kami silakan untuk mengambil tempat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Kita akan memulai sesi pertama acara seminar yang kita sudah rencanakan dengan topik pertama yang akan dibawakan Profesor Dr. Dias Majuntak, tantangan adat dan budaya Batak, Toba masa kini dan masa depan. Bapak Ibu sekalian, seminar yang kita laksanakan hari ini sebenarnya sederhana. Pengertian seminar buat orang kita orang Batak sangat familiar, persamian. Jadi kita harap tanah tempat menanam benih. Kami persilakan Profesor Dr. Ngaran Majuntak untuk menyampaikan narasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kamu aman berbina, mungkin ada besok waktu, ada dulu waktu, ada buku. Melihat mah dia ada lekku, macam kerjanya kemarin di tahun. Ada kalau Jakarta, 60 tahun kami Mardongan atau ketua di Margau di Bapak Nelson Pararakasa. Mulai dulu dengan satu sampai pungkopung nama tahu sekali alai saya tahu Malaysia masih ngotot masih tanya rumah ibu istri saya. Kami berbahasa Batak, tapi ibu ini malah saya tak kata Indonesia. Karena punya mana waktu toh naik aku lagi tujuan dia kamar kaparati. Om apa lama aku nak waktu. Dia lebih baik besok pengalaman waktu toh nggak ditaruh itu, nggak terakhir. Nah dari mulai degradasi ke bahasa kata, tapi ingatkan Islam. Bahasa menunjukkan bangsa, harta menunjukkan isi kita. Menurut Sokaboh ada berbahan mereka mendok lawan barat kaki kosong. So cukup orang menandok nama, nau kerahasiaan juga so. Sungguh hari berhasil. Nah bulan November juga Filipina mau menunggu Aisyah waktu pembahasan ini. Universitas Filipina menunggu isi Batak. Anda mau itu Batak, kamu Batak. Kita mau Indonesia masih tak kenal ini. Akademi Rata Indonesia. Dia udah kasih diri mana perlu yang kita Batak dari Filipina tu dari Batakan. Buka bonang binasata di loyang di Cina selatan Beijing. Tak soal di Beijing Oputa guru sa loyang. Alau puta duli sa tua kata di umur manusia. Nah perperangan masa di belau putai Raja Tang, dinasti Tang. Jadi syukur Rajaima. Udah aku dihubang. Nggak dibeda kami mengalok alat menguli. May putau. Butido pun asa hormata utuho. Amang gradami. Leak madumi. Gabe pati jauhku. Ay burung mau. Gabe hormat. Sobat bulan ma. Nina putau ma. Oma. Tuba. Tarol begitu. Tu aku bagi jahat lagi pun menarik nak aku ini mah mana dan masa depan. Ini benda gabe
jadi bukan. Ada tantangan eksternal. Jadi saya baca saja eksternal dan mencari solusi mengatasi tantangan. Inilah yang harus kita kerjakan sekarang. Maka para rapat harus mempelopori, mencari solusi menghadapi tantangan yang dihadapi oleh orang Batak Indonesia sekarang. Tantangan internal kita telisik dari sisi nasib bahasa Batak, nasib adat praksis, sulitnya memperoleh simbol-simbol adat hewani. Sedangkan tantangan eksternal, yakni kemajuan bahasa dan berbahasa, hubungan antar etnis Batak dan etnis lain, tantangan dari aspek IT, yakni teknologi. Sedangkan solusi, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sebagai masyarakat adat Batak, organisasi marga, dan keluarga, bahkan perorangan. Kemudian kita minta agar pemerintah, terutama di Wonapasuri, sebagai benteng adat dan budaya Batak tua, untuk memelihara perangkat adat dan budaya Batak itu melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pokoknya pemerintah daerah yang harus aktif memegang peranan. Sementara lembaga-lembaga adat dan marga memegang peranan penting untuk kader forming, pengkaderan secara praktis dan berkelanjutan secara praktis. Tentang masalah nasib Batak, bahwa dewasa ini tampaknya generasi muda kita sudah lebih suka berbahasa Indonesia dalam pergaulan sesama mereka suku Batak, terutama siswa SD, SMP, dan sederajat sekolah lanjutan atas, juga mahasiswa Batak di universitas, baik di kota-kota maupun di desa-desa Batak di Wonapasuri. Keluarga Batak dari rantau ini fakta ditaruh. Nah, sabda lumarti marlangi-langi makai nakal roso do anak kena jangan dong nanggusel dan berhadapan ada di stroke. Ini saya masuk. Ingat saya kembali ini. Sebentar lagi Bapak. Apa Jakarta itu Jakarta ini? Aku yang mau. Nah, generasi muda Batak yang tinggal di kota bersama orang tuanya. Misalnya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pematang Siantar, Kisaran, dan di kota-kota lain. Dugaan saya bahwa di kalangan ibu-ibu Batak yang tinggal di kota pun, terutama ibu-ibu muda, sudah banyak yang akan berbahasa Indonesia sesama mereka. Bahkan tidak bisa disangka bahwa di dalam kehidupan rumah kita sering berbahasa Indonesia antara bapak dan ibu dengan anak-anak. Sesekali sih kita juga berbahasa Batak antara suami istri, terutama kalau ada tamu Batak atau bila tamu itu suku lain. Maka kalau ada yang penting dan mungkin kita berbahasa Batak antara suami istri. Ini cenderung bahasa rahasia. Misalnya kayak jor sinuma kata suami kepada istri. Lihat jor itu bisa dikasih kepada suami. Dengan segera bisa ada mengumpulkan dua-dua di marga nauboro pada datuni. Ketiga, kesulitan memperoleh simbol adat. Simbol adat praksis yang berlaku di kalangan orang Batak umumnya adalah bagian-bagian tubuh hewan. Hewan yang menjadi simbol adat yang besar adalah sisir.
Gagadu artinya kerbau, gajah tua, atau lembu sinioti. Sedang yang umum untuk adat yang sederhana atau kecil hingga menengah ialah pinahan lembu atau bali bagi mereka yang beragama Kristen. Bagi yang tidak beragama Kristen, mereka memakai kambing. Tidak terbayangkan misalnya kalau suatu saat ternak yang menjadi simbol adat tersebut tidak ada lagi. Dan berarti mana? Karena penyakit menular atau kena larangan agama dan sebagainya. Kalau di bawah nafas di Batak misalnya, kesulitan yang kita takutkan itu tidak terjadi. Tetapi kalau ada wabah penyakit, maka ternak yang dipakai sebagai media ritus ada menjadi berubah. Seperti pernah pada zaman penjajahan Jepang, babi diganti menjadi kambing. Pakai tenunan itu akan tetap ada. Persoalan yang dihadapi, ya masih banyakkah orang Batak yang berkemampuan dan berpengetahuan dan berkemauan untuk menenun ulos. Tampaknya orang biasanya kaum perempuan berkemampuan yang istimewa ini sudah berkurang ke budaya Batak itu sendiri dengan melakukan kongres. Kenapa? Adalah alasan religius saya, dan itu sudah dikatakan beliau ini ke saya. Memang, nah jadi nanti kuiha gitu. Ale BPT Prata. Nah memang tuduhnya sanjutan dari kalian. Alai kosakoro roh si baluai. Jangan-jangan ini ditiru oleh marga dan sadar langsung. Termasuk pada suku Batak umumnya, termasuk etnis Toba khususnya. Tantangan ini pertama datang dari bahasa. Generasi muda yang menempuh pendidikan sejak level bawah hingga perguruan tinggi pasti akan berhadapan dengan bahasa. Pertama bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa suku bangsa lain. Ketika si anak bersekolah ke kota besar, maka dia akan berkenalan dengan bahasa temannya dari suku lain. Pertanyaan di atas ialah hubungan yang terjadi secara langsung dan terbuka dengan suku dan bangsa lain dalam kehidupan sehari-hari di kota dan di desa Batak. Di desa Bawonapasugit sudah masuk juga migran dari suku bangsa lain, misalnya suku Jawa, Minangkabau, Aceh, Cina, Nias, dan lain. Migran tersebut berposisi sebagai pegawai negeri, aparat keamanan atau swasta, pedagang, tukang, dan lain-lain. Serius tentang cara-cara untuk mempermudah penguasaan bahasa Batak dan budaya Batak dengan penuh kesadaran. Para orang tua masa kini yang masih ahli bertenun dan mengukur, menciptakan benda-benda budaya Batak supaya mengajarkan keahliannya kepada generasi penerus. Dalam rangka pelaksanaan adat praktis seperti upacara-upacara adat, maka diharapkan setiap kumpulan marga melakukan pengkaderan dengan terang sehingga pelaksanaan adat praktis tidak mengalami kendala dan tetap dalam bentuk ritus adat yang benar kita warisi dari leluhur yang dahulu. Dalam hal ini diharapkan dijalinnya kerjasama antara marga-marga untuk tidak kehilangan identitas dan hubungan sejarah sesama Batak. Maka diharapkan orang-orang tua memberitahukan secara tertulis silsilah marga setiap generasi muda. Saya senang marga Parata akan mulai nanti membicarakan. Sayang sekali, sebenarnya
sejak tahun 1979 saya sudah mendokumentasi seluruh silsilah orang Batak sejak si Raja Batak sampai ke keturunan di Toba yang tahun 1979, di Simalungun sampai tahun 1980, di Pakpak Dairi sampai tahun 1996. Saya sekarang memiliki 600.000 keping mikrofilm silsilah orang Batak yang pernah ada di tanah Batak. Saya yakin para Batak, karena dari door ke door, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, penelitian itu saya lakukan dengan 20 orang anggota tim saya, mahasiswa. Jadi sekarang saya punya problem. Mikrofilm itu sebenarnya saya sudah tawarkan kepada satu orang yang memelihara benda-benda budaya Batak, tapi belum tuntas. Mungkin soal pengertian gunanya silsilah ini. Saya sudah katakan, silsilah Batak tidak hanya dari Sidor Dea Peruja, bukan dari situ. Silsilah Batak harus digali dari Raja Toba Tartar yang kawin dengan putri dinasti Tang di Tiongkok. Itulah nenek moyang kita dari perang. Baru rekam, karena memang kami masih terikat dengan mitos dongeng orang tua bahwa Raja Parapat itu keturunan dari Bumi Satya Bulan, anaknya si yang paling dari itu saja, belum sampai ke atasnya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar seperti apa pengutaran dari Prof mengenai pentingnya budaya Batak yang harus kita pertahankan terus sebagai orang Batak untuk tetap menjunjung tinggi dan mempelajari, mengetahui dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kepada Pak Prof, saya sampaikan nama Bapak membuat saya ingat kepada Bapak saya. Namanya sama. Jadi nama Bapak saya almarhum sama dengan nama Bapak Bungaran, tapi Bungaran Parapat. Kalau Bapak Profesor Dr. Bungaran Aslan Bukan. Nama saya Henwat Parapat. Saya lagi tinggal di Medan. Pertama, saya tertarik kepada prosesi adat Batak. Kalau kita lihat kenapa generasi-generasi muda malas mengikuti acara khususnya adat Batak. Saya kira bukan hanya adat Batak, beberapa prosesi adat yang ada. Begitu juga Toraja, kalau dia kawin harus menyiapkan turbo yang sangat banyak. Begitu juga orang Nias, termasuk kita orang Batak. Kalau kita orang Batak mungkin masalah waktu, bisa kita hitung dalam 1 minggu yang ada acara adat Batak itu bukan hanya 1. Sementara banyak orang bekerja dan sekarang hitungan untuk kinerja itu sudah berdasarkan waktu. Jadi antara kinerja di masing-masing kegiatan baik swasta maupun pemerintah dikaitkan dengan acara adat yang akan berlangsung, dan memang tadi sangat sakral bahwa adat itu adalah sangat penting. Kalau tidak bisa kita tinggalkan. Nah, hubungan antara kinerja di dalam tugas dia ataupun untuk di pekerjaan dia dengan adat ini kan hubungannya kan sebenarnya nggak bisa disamakan, Pak. Itu pasti berbeda, sangat berbeda, tidak bisa kita buat ya apa korelasinya gitu. Tetapi dua-dua ini penting. Nah, inilah salah satu tantangan barangkali Pak Prof
mungkin yang perlu pencerahan kepada generasi-generasi muda. Jadi kalau kita lihat, saya kebetulan Muslim. Nah, istri saya orang Tafsir, saya Batak Toba. Saya tinggal di Pahae. Di Pahae, di desa Sebulan-bulan itu sudah antara Tafsir dengan utara. Nah, adat di sana, begitu kita berbicara adat, mau ada pesta, ada pertanyaan dari orang tua. Apakah yang kita laksanakan adat Toba atau Tafsir? Itu pasti pembukaan sewaktu apa istilahnya, yang punya hajat kepada tokoh adat. Nah, tokoh adat berhukum itu ada katanya di situ kita kaki dipijak. Nah, kita akan menyesuaikan dengan adat di situ. Nah, itu. Kalau kita tarik-tarik ini, ada sekarang istilahnya kita buat adat yang singkat, tapi maknanya jangan hilang. Nah, begitu yang terjadi di kota ini saya lihat, Pak Prof. Nah, dibuat apa kita bikin adatnya? Adat Tafsir, adat utara. Tapi kita coba ulur-ulur semua rangkaian prosesinya itu, sehingga disimpulkan mana yang singkat tetapi tidak hilang maknanya katanya. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Prof? Ini yang perlu saya pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada upama-upama. Saya sangat ingin menghafal upama-upama. Tadi Pak Prof bilang sudah ada bukunya. Saya ingin. Saya buka di internet. Ya, karena saya disuruh membuat kata sambutan, saya ingin saya ada upama. Tapi belum dapat saya yang pas apa upama yang saya buat. Nah ini. Jadi saya sangat terima kasih kalau bisa ada buku-buku upasa-upasa yang saya inginkan, Pak Prof. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol adat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak tadi menyampaikan, Pak Prof di sini simbol-simbol adat itu kan mulai dari pakaian, dari hewan dan yang lain-lain. Saya baca di sini, misalnya kerbau, apa namanya tadi di sini? Sisagan duhut. Ada lembu, ya kan? Ada pinahan, ada kambing. Nah, tradisi ini terus terang aja mungkin saya karena saya Muslim, Pak. Tapi saya karena ini forum seminar diskusi, nggak ada salahnya kita berdiskusi. Bagi saya misalnya, saya seorang Muslim, ada pesta. Pertama yang saya tanya, ada nggak nasamuk di situ? Kan begitu kan? Saya akan nyala ke bawah. Kenapa? Muslim ada satu memang di dalam Muslim, walaupun dia tidak makan, tetapi tersentuh aja, itu dia harus ada pekerjaan baru. Dia harus cari tanah dia, harus digosok tangannya 7 kali, kan begitu istilahnya Pak Prof. Nah ini kalau saya baca tadi, kalau zaman Jepang saat tidak ada pinahan karena ada penyakit, maka diganti dengan kambing. Nah, berarti sebenarnya kemudahan itu ada. Nah, maksud kita di sini, maksud saya, ini adalah merupakan satu tantangan juga kepada generasi muda. Sekarang kan Batak Toba itu bukan hanya non-Muslim tapi Muslim dan sudah seimbang. Saya berterima kasih kepada orang-orang tua saya di Marga Perapat karena acara kami sekarang Pak sudah tetap acara nasional. Dan saya sendiri termasuk mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang Muslim supaya hadir di dalam seluruh acara-acara yang dibuat oleh Marga Perapat. Bahwa di acara tersebut clear tidak ada yang sambung begitu atau yang haram. Nah ini selalu saya proklamirkan. Makanya saya berusaha di dalam seminar ini saya datang untuk mempertanyakan kepada Pak Prof. Jadi ini yang saya pertanyakan Pak Prof, mudah-mudahan ada sebuah pencerahan, pemahaman dan tidak salah kaprah di seluruh marga-marga yang ada, khususnya hari ini dalam Marga Perapat. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Prof yang satu marga atau satu nama dengan Bapak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar setahun 70
ketika ada seminar adat di Siantar, ada keputusan yang didukung oleh orang Batak menyederhanakan adat. Dan ketika itu TDPD, orang terkaya waktu itu, setuju. Dan dialah yang memulai penyederhanaan adat. Tidak memakai pakaian suci, tapi pakaian serege yang bisa dipinjam dan disewa. Alai kamu anak ini tidak senang. Kita dong yang tidak senang. Gak gengsi. Masa gak barang? Masa kami hanya sederhana? Muntuk yang buta inilah. Makanya gak batal itu gak ada yang ikutkan dia. Yang sudah dipelopori oleh Dr. TDPD. Jadi kita sendiri yang membuat menjadi tidak sederhana. Kita juga yang membuat waktu itu panjang berpanjang-panjang. Jadi sebenarnya orang Batak ini ya, saya bilang tidak konsisten, kadang-kadang juga bisa marah mereka. Kadang-kadang tidak konsisten. Diumpamanya apa? Ada bukunya yang sudah saya kasih, jadi Bapak bisa cerita. Folklore. Di situ ada ratusan umpama. Di luas di Batak penyitan waing rapak di ingananon pasu-pasu doi kita salurna secara khusus marga Parabat. Boruna berena nangi beberena. Los di tonga-tonga nami do damang waing nahu asio lihami Profesor Dr. D. Simajuta. Mulai atu mamang disangat ni hahanami ison abang Nelson mangudang Prof lahu mambayan pencerahan na berjurus suku tua Profesor Doktor dia memang adat sisada hasuhuton na paduahon dia do adati si dua hasuhuton dohot na patuduhon ima tarihon tu ulus akadia masya pehonon ulus disada hasuhuton dia ma rumang niulus siap pehonon tuna dua hasuhuton napaupaton halaman ketiga di naung di jahon ni rok nak keningan alahami dilahirhon di huta pahai huta bakot selakitang si gurung-gurung Pangaloan Tapanuli Utara namar kuaribang adong do di huta nami pro jadi kalimaton di zon tupege sakaribang ribang ada ima diduda tu ikaurata sakaribang molo dihami ima rumang nihalas manang pege asa boy di patorang prok anon dia do huruf nai nasitong pedo manang nabi mau lihat mak ada sisada hasuhuton dulu ada si dua hasuhuton angku pangatu sakti mula dua marga mengaku mengadakan satu adat satu untuk kita itu dia alai kalau songo-sonari nasa para anak karbun dua suku para anak dua suku karbun berarti ada dua asuh ini jadi nah itu waktu jadi on dan non atai hamma pencerahan atau dahulu mengenai adat praktis sunat raja ada pelaksanaan kaca budaya guru isu itu apa yang jumpa filosofi dalam anggo praktek di itu mana dengan orang mana dengan dia beda antara dia dan dia dah aku soal itu kau itu beda I don't get
mana ini? Dapat khusus. BLAPT. Ada kebetulan di Konrajana Raja Parapat, saya dipanggil menjadi Bupati di Tonga, asal dibayar dari Gabe Parapat. Bisa mengetahui mengapa itu Parapat menjadi Parapat, mengapa itu Ranto Parapat menjadi Ranto Parapat. Jadi sepengetahuan aku sebagai apa disebut guna pemerhati di marka Parapat, kamu lului sebetulnya mengenai masalah-masalah apa. Tinggal menarik anak pengidodo untuk generasi-generasi muda untuk melanjutkan. Alana kami tok ona tiki pada pang uskup ini Katolik kebetulan marga sinaga lagi uskup do sebetulnya alana pada nasihat halak ibu tani anak ini Parapat. Jadi uskup nanti wah ada asal mulai di Parapat ton amang opung itu di mana? Alih lu di mana tapi emang dan mau cari tahu non alamnya perbedaan dengan generasi Kalau nanti kedua hari nanti hari itu alam-alam aroma itu dia atau masih Parapat nggak itu dia bukan si Parapat apalagi dari orang lain ini. Jadi kemungkinan hidup asal dulu buat Parapat ini dua itu sekolah mah lau jauh kalau yang lau jauh justru maju hampir sedang lau tu Tibet. Hari kita sama lagi kita guardai jadi guardai kita di Tibet utara di pegunungan ini ada untuk guardan mai Tao Toba Tartar ala tusido putasan loyang sa China mengungsi ke turunan mereka. Dulu ini asal nak saya ini aham gini pak. Tiba-tiba magorek panai Tao Toba Tartar goreng bunga yang lupa. Jelasan ini orang tidak langsung mereka makbaik mereka. Saya kalai goreng kita. Aku nak sofa semakin kita. Sony dong. Di keluarga Nasida selalu menggunakan bahasa sehari-hari adalah bahasa Tuli. Ahado penyebab nior amang pro atau malu menjadi sebagai seorang orang Batak atau tidak. Kedua, penggunaan kata among do inom sebagai panggilan kepada orang tua dan yabe kabideo bahkan untuk 5 generasi ke depan akan mengatakan arti among dan inom tidak diketahui lagi. Mohon tanggapan dari amang Profesor Moyate. Mudi aduh amang cakolan inom aduh inang. Jadi kalau jujur do kita memakai amang do inang do opung ayarong do opung dan pakai NG opung. Benar saya bang opung dan opung molo opung ni si tadi berarti guru opungi si kalau mau opung tadi ini mana order tuh jadi kata orang kata ini jadi kalau main on mago amu ino takut saya lah dikira anak-anak kita ini kok orang Batak hebat bahasa Indonesia ini emang ini ada yang bisa mendohol na amu emang di antara ini emang him and him saya tinggal di antara dia dan dia diri kuasa Inggris tapi amung kok guariamung kan maju amung na maju so ni na ino jadi kita doang gurui memang arong ko pesara naik on bahasa-bahasa biasa anong ko pinasat ng lupa apilapin warna hata manipur hata bata tule
bahasa Batak yang sangat tinggi nilai. Oma, si makuda, tapi ordui, katain orbe, si ubeo, tapi orang desa si ubeo ni natalau, dapat apa kau? Jadi lebar. Memang tugas kita banyak. Jadi bukan tugas saya saja, tugas kita banyak kali. Seorang penulis namanya Uli Kos, orang Jerman. Dia menyerang Nomensen. Padahal Jerman Nomensen kan Jerman dong. San Wuppertal. Diserang di mana? San Kol, Selatan. Tidak di mana Nomensen ini, hidup membersihkan hak Batak, bermago budaya Batak. Tengah-tengah keluarga kita, sehingga anak kita nanti sudah lancar untuk menggunakan bahasa Batak itu sebagai bahasa, sebagai komunikasi di antara mereka, dalam pergaulan mereka dan lingkungan mereka. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Profesor Selanjuta sebagai narasumber kami dan juga kepada Bapak Dea Harapan yang telah memberikan kita informasi yang lebih jauh tentang adat istiadat Batak. Hari Lebaran makan ketupat ini di Pasar Sentral. Kami ucapkan selamat istirahat. Semoga badan kembali segar. Merpuri bagasan ayol dua maksud. Tuhan asinul hamdulillah. Namang rofakolong wakah kami. Marga parapat bu beredebe. Pamuhayna Tuhan mengikuti hamil di Tuhan inasyaminar. Na pinasahan niya rin Tuhan dengan nami Profesor Selanjuta. Tuhan asli maroham unang mago budaya nami, unang mago marga nami, dota keseluruhan ruh niya nami Tuhan. Lema Tuhan magkaparapat kecintaan, lau berbahasa Batak, gua mengudahot akan ulau-ulun nami itu sudah lupa. Jala toba matuhan ni hami holong iroka, son kenyataan ni holong iroka, na terusuk di bagasan sadari. Ano Tuhan ulan nami lupa, kung ano kumarsudot. Ho matuhan kasuhuton, diulan nami yan yan kumarsudot. Molo ho Tuhan kasuhuton, yakin dan percaya roh kami. Kung reta, linggat ulang nami. Ay haruta kamu ilupeho udupes kajuta kanan. Nahulan sa kilo mata mamitor sirisay ni Bekto. O Tuhan, Pangiluhan ko, mahasugot ng mga pikiran pagkagayon parulan namin sa Tuhan, di baga sa tikyon, mangulumad kami pasok sa loja. Dahil kung ngaradis pangal sini mo na yung bagyo na kipitugas namin. Asi maruhap Tuhan pasupas masih panganos sinumuni asa nakkorgugure baru tahi pasuk pamatang nami lau mangululun kami naubak lupa dosa na pinaggunang isi samay asa dalupan na baron pasuk saat maturutang yang nami dibasang konak Yesus Kristus Jehovah. Amin. Waktu malam mahita. Hari ini kami berkumpul dalam sebuah persadaan ya Allah. Persadaan si Raja Parapat ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Allah. Satukan hati-hati kami dalam kerukunan keluarga ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana penguasa alam semesta. Jadikan kami anak-anak Parapat ini, Boru IPBD ini dalam satu kekuatan yang luar biasa untuk mensejahterakan bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kasihi kami ya Allah. Satukan langkah kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Limpahkan rizki dan kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami tak punya daya upaya ya Allah. Kau yang punya ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
kita suri malaikat bermutahiran. Jadi menurut kami tapi mutahiran martabatan main khorowa naruh maksud ini perkara pusat karena pusat naik mencetak o masih mereka seluruhkan anak menurut dicetak pusat tuh asal tersuruh manusia kapal anak memang anggota pokai lengkap bandot kecuali di Jakarta. Mulai Jakarta toh nungan dicira kembali di garis besar kota. Alai ambil medan kan harus dicira. Bamu kini hamil dalam negeri itu tertuhara karena pulau. Mana nih Bangura tak pulau aduli amanah. Bawa kami susah nama. Noma makusi amalan. Jadi boleh kami sonsase taruh budasida satu suku pasal puluh. Kalau kami di 10 set taruh budasida lengkap. Sesuai dengan taruh boda pinatu budasida kan. Tujuan naik orang no pasal nami mayan dua betul anak ion. Ima buruk tur anggo isodo. Ya, orang menurut isor pro-pro harus aku tak pernah permedano pas atau menangis. Alai tu opus somor anime meliputi opus sabado atau bersati pas atau menangis manor itu. Atau yang musendo tu pamonor. Ia pamonor non. Saudari saat mahita tu hahadoli iba poparenungan. Dan amanan itu mulai kita parabat burung nasoba kamar dulu omang opura sa mangalanan anak unta-unan doon opura sa mangalanan anak na imatu amalanan galang nabiku datu galang nabiku anong isol alaya unimapo nung anong tarumbunan lengkap kamu nasoba jadi saudara isi masih taruh ketemu ya nasoba boleh nak Jokowi mesti pindah. Jadi saudari sama kita sudah berdua. Padiluan dohok tuan nasional dan padiluan anak musik imam si Sumongga, si Sion, Amat Sumongga. Raja Patikal, Johor Raja Patan Judi, tapi yang mana? Nomor 10 deh. Nomor 10. Jadi ini nomor 10. Dalam bulan. Nomor Raja. Ya. Nomor Raja. Kan saya nomor Raja. Oh, cepat dulu. Nomor jadi masih selesai amanan, nunga selesai doho peparan dalam lebih bukima, Babura dalam aduan 50 dua doho konedo, saudari sama ini satu peparan di sirado, ayo sebagai kedua ya, jangan pendek. Lawange deho, rurah sindu nauli, ya rurah sindu, rurah Lambo Madilu Bolu Parapan Aluni
undang kepada Bapak Sintua Guru D untuk membawakan kita di dalam doa menurut agama Nasrani, dan nantinya kemudian disusul oleh Bapak Junaidi Parapat untuk membawakan kita di dalam doa menurut agama Islam ataupun yang mewakili. Bapa kami yang bertahta pada kerajaan surga, Allah ini sembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Kau oleh Bapa yang kami sembah, bahkan sudah lebih kerap dengan kami pada saat ini, karena Engkau telah datang ke bumi ini sebagai manusia dalam nama Yesus, dan Roh yang Kudus telah bersama-sama dengan kami, bahkan telah dimeteraikan di dalam hati nurani kami masing-masing. Ya Bapa, kami mengingat pesan-Mu, janganlah melangkah sebelum ia menoleh kepadamu, janganlah melakukan pekerjaan sebelum Tuhan mengizinkannya. Itulah yang kami ingat ya Bapa di surga, di mana kami akan mengadakan pesta Bona tahun yang kedua Persaudaraan Saudara Parapat Buru Beres Indonesia yang kedua. Bapa yang baik, kami telah dapat merasakan akan berkat pengasihan-Mu yang telah kami terima, di mana kami lihat spontanitas daripada marga Parapat Buru Bere pada saat ini sungguh luar biasa. Ada yang datang dari Pulau Natuna, ada yang datang dari tempat-tempat yang jauh ya Tuhan, yang memerlukan biaya yang banyak, tetapi itu persoalan bagi saudara-saudara kami, karena indahnya, perlunya kesatuan di dalam kasih daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami telah dapat merasakan bagaimana kesungguhan panitia kami untuk melaksanakan upacara ini, dan kami telah melihat bagaimana kemurahan-Mu mengetuk hati daripada warga Parapat Buru Bere, di mana anggaran yang kami anggarkan ya Tuhan dapat tercapai. Semuanya itu karena Tuhanlah yang menggetarkan hati daripada warga kami, sehingga mengasihani, menyayangi, mencintai mereka. Ya Bapa di surga, teman-teman kami, saudara-saudara kami, ada yang masih dalam perjalanan, yang mungkin tiba nanti malam, mungkin tiba nanti subuh. Kami memohon ya Tuhan, juluani nasidah di dalam perjalanannya, agar supaya mereka sampai ke tempat ini, kami dapat ya Tuhan melaksanakan puncak pesta kami di hari besok 27 Maret. Bapa di surga, berikan kepada kami kesehatan, motivasi kami, tujuan kami, Tuhan berkatilah, di mana itu semuanya sejalan dengan firman-Mu, supaya kami mengasihi teman kami mengasihi sesama. Itulah tujuan daripada orang kami Tuhan, agar keluarga Parapat semakin bersatu padu, dan kami lihat buah-buahnya itu sudah terwujud ya Bapa. Kami mohon hadapan berkati, agar supaya semakin berakar lagi kasih yang daripada Tuhan di dalam hati warga Parapat Buru. Sebentar lagi Tuhan kami akan meneruskan acara kami ini, berkati semuanya. Demikian juga besok ya Tuhan, kedatangan Tuhan kami serahkan seluruhnya. Berkatilah acara kami ini, supaya Tuhan yang terpuji dan kami merasa gembira atas pesta ini. Tuhan, kami adalah manusia biasa yang tidak luput daripada dosa dan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi bapa.
Terima dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah doa kami. Kami hadirkan berkumpul di tempat ini sejak tadi pagi dalam rangka ulang tahun persaudaraan Kira Demokrasi Boru Bere dan juga Bere yang kedua. Kami yakin dan percaya apa yang kami mohonkan mudah-mudahan dijabah, diterima Allah Tuhan yang Maha. Kami hadir kebetulan, ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami nampaklah waktu kami demikian pula ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kebenaran kami, dekatkan kami ya Allah, percaya diri kami ini mudah-mudahan demikian pula ya Allah, tunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami yang benar dapat mengajak